Apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Iya, katanya anak buahnya Pak Jaksa itu sebagai penunggu penjaga rumah kayak gitu. Lokasi dari klinik ini tepat di samping jalan raya dan lokasinya ini berjarak kurang dari 500 meter dari rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Maka sesungguhnya kita bisa sebut Sutrimo sebagai salah seorang saksi. Bagi orang-orang yang terlibat kasus Tipikor itu, sebagai bagian dari sebuah perencanaan, Sutrimo memang tanda petik harus dihilangkan. Mungkin ada kemungkinan dia bunuh diri atau dibunuh. Polisi harus memberikan jawaban pada rakyat. Seorang pria bernama Sutrimo ditemukan tergeletak dengan mulut berbusa depan klinik kecantikan hingga akhirnya meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit. Kematian Sutrimo langsung menuai sorotan publik karena Sutrimo disebut-sebut merupakan orang dekat dari ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah yang saat ini menjadi tersangka dugaan kasus korupsi. Berbagai spekulasi pun muncul. Apa yang sebenarnya menyebabkan Sutrimo meninggal dunia? Ikuti penelusuran kami bersama saya, Amrina Rida. Inilah A-News Files. Viral di media sosial dugaan kematian tak wajar. Pria diduga kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam informasi tersebut, Sutrimo meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa. Korban ditemukan sudah tak sadarkan diri di depan klinik Morden Estetik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 23 Juli lalu. Korban kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring, Kebayoran Baru. Namun saat tiba di rumah sakit, korban dinyatakan meninggal dunia. Pasca beredarnya informasi kematian kepala urusan rumah tangga Febri Adriansyah, polisi menggelar olah TKP di klinik Morden di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Polisi juga memasang garis polisi di lokasi serta meminta keterangan sejumlah saksi. Saat ini saya akan menuju ke lokasi ditemukannya jasad dari Sutrimo, yakni di klinik Morden Estetik yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Apa saja fakta yang akan kami temukan di lokasi? Ikuti terus penelusuran kami, tim A-News Files. Saat ini saya berada di depan klinik Morden Estetik yang berlokasi di Jalan Kramatela nomor 208 Kelurahan Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan lokasi ini merupakan tempat Sutrimo ditemukan tergeletak pada Kamis 23 Juli 2026 dengan kondisi mulut yang berbusa. Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, Sutrimo ini diduga merupakan kepala rumah tangga dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Ada pula informasi yang menyebut bahwa klinik ini diduga merupakan milik ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun memang pemirsa, informasi tersebut hingga kini masih belum dapat dipastikan verifikasi dan juga kepastiannya. Dan kalau pemirsa lihat begitu ya sebagai gambaran di belakang kami, lokasi dari klinik ini tepat di samping jalan raya dan lokasinya ini berjarak kurang dari 500 meter dari rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah.
Dan hari ini, Selasa 28 Juli 2026, merupakan hari kelima usai jasad dari Sutrimo ditemukan. Garis polisi masih membentang di area gerbang klinik Modern Estetik ini, dan pihak kepolisian pun juga sudah melakukan olah tempat kejadian ataupun juga olah TKP untuk mendalami penyebab kematian dari Sutrimo. Dan menurut pantauan kami, tim Newsflash di lapangan, kita bisa melihat bahwa untuk area gerbang, area depan halaman dari klinik Modern Estetik ini memang sudah nampak sekali tidak terawat, pemirsa. Ini kita lihat garis polisi polis line berwarna kuning yang membentang, ini artinya untuk area dalam dari klinik Modern Estetik ini masih cukup steril, tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Dan kita lihat juga di area bawah banyak sekali begitu ya, daun-daun kering yang sudah berserakan, tidak dibersihkan entah berapa lamanya, dan juga sampah-sampah plastik, sampah-sampah kertas yang berada di area halaman dari klinik Modern Estetik. Nampaknya memang sudah tidak terdapat lagi adanya aktivitas dari klinik, baik itu petugas ataupun juga karyawan di klinik selama bertahun-tahun lamanya. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan, di klinik Modern Estetik ini memang sudah tidak beraktivitas lagi kurang lebih 4 hingga 5 tahun yang lalu. Yang menjadi pertanyaan tentunya apa yang terjadi hingga pada akhirnya Sutrimo ini ditemukan tergeletak dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Yang mana informasi yang kami dapatkan, Sutrimo ini ditemukan meninggal dunia ataupun juga tergeletak pada waktu itu di area tangga. Dan ini adalah situasi di depan, tepat di depan klinik Modern Estetik ini adalah jalan raya yang kalau kita lihat cukup ramai, mobil pribadi, lalu juga motor, serta Transjakarta begitu ya, itu pun juga banyak yang berlalu lalang. Dan tidak hanya itu, area ini adalah area menuju ke arah Velbek dan juga Kebayoran Lama, pemirsa. Artinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya area di Modern Estetik Klinik yang menjadi lokasi ditemukannya dari almarhum Sutrimo ini di sini begitu bukanlah area yang terkucilkan ataupun juga sepi karena banyak sekali aktivitas di sini. Dan di area sampingnya ini kita bisa melihat bahwa ada aktivitas transaksi, aktivitas jual beli, baik itu dari warung Madura ataupun juga dari warung-warung lain di sekitarnya. Untuk mengetahui apa saja fakta berkaitan dengan klinik Modern Estetik ini, saya akan mencoba untuk bertanya dengan sejumlah warga yang beraktivitas di sekitar dari klinik ini. Kita akan coba bertanya terlebih dahulu dengan warga-warga sekitar. Ada salah satu pedagang kopi keliling, kita akan coba tanyakan. Halo Mas, mau nanya, Mas biasanya memang sering jualan di daerah sini, Mas? Iya, sering. Sering. Nah, pada tanggal hari Kamis lalu, ini kan tahu nggak kalau misalnya ada kejadian di klinik ini? Ya sebelumnya saya nggak tahu, cuman pas lihat lagi rame, pas mau mangkal, saya nanya ke satpam yang di ujung, katanya ada yang meninggal. Oke. Gitu. Pada saat itu, Mas juga lagi jualan di sini? Niatnya mau mangkal ke sini. Niatnya mau mangkal di sini. Apa yang dilihat, Mas? Kenapa nggak jadi mangkal di sini? Karena soalnya rame kan, banyak jurnalis atau wartawan gitu, polisi gitu. Jadi saya putusin buat keliling saja. Keliling, oke. Ada itu nggak, misalnya kayak selain mobil polisi, wartawan, ambulan gitu yang Mas lihat? Kalau ambulan kemarin saya nggak lihat. Berarti posisinya almarhum dari Sutrimo sudah tidak ada di sini? Bisa jadi. Nah Mas, tapi kalau misalnya dari Masnya sendiri, udah melihat ini sempat ada aktivitas nggak sih, atau emang udah dari dulu tutup gini? Sama sekali nggak pernah lihat ada aktivitas. Siapapun nggak ada. Tapi ini kan situasinya berantakan kayak gini. Iya benar. Kalau dari Masnya sendiri, biasanya kalau jualan di sini emang situasinya berantakan kah, atau masih ada petugas yang bersih-bersih atau gimana? Kalau kondisinya selalu begini, berantakan begini. Iya. Udah berapa lama sih ini kliniknya nggak beraktivitas gitu? Nah itu saya belum tahu kalau itu berapa lama belum berjalan, saya kurang tahu juga. Tapi setelah kejadian itu kan banyak dari polisi kesini gitu kan. Dapat nggak informasi gitu dari masyarakat sekitar, siapa sih yang meninggal dunia di sini? Kalau dari satpam kemarin katanya kayak kalau nggak salah penjaganya. Oke, tapi Masnya nggak pernah lihat? Nggak pernah lihat sama sekali. Oke, terima kasih Mas Marcel atas waktunya ya Mas ya. Ini kita akan coba untuk bertanya juga. Tepat di samping klinik ini ada warung Madura, yang nampaknya kalau warung Madura biasanya ini buka 24 jam gitu. Kita akan coba untuk langsung bertanya dengan pedagang yang ada di sini.
mau nanya dong, klinik yang sebelah itu kalau boleh tahu udah berapa lama sih? Kalau kakak tahu udah beroperasi? Saya baru. Oh baru? Iya. Oke. Kalau dari yang kakak sendiri tahu, ini kliniknya udah dari kakak masuk di sini sampai sekarang nggak pernah beroperasi? Enggak tahu dah. Yang ditemukan meninggal dunia tuh Pak Sutrimo kenal nggak? Enggak tahu, enggak kenal Kak. Oke, tapi nggak pernah bertemu juga kenalan misalnya Pak Sutrimo beli di sini gitu nggak pernah? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Tapi kalau misalnya di warung ini pas kejadian ada yang pernah nyamperin nggak misalnya dari aparat kah gitu yang nanya-nanya gitu kan biasanya aparat Iya kalau nanya-nanya. Iya. Nanya-nanya, Tapi gitu. enggak tahu saya. Tapi kalau misalnya pas kejadian itu kan posisinya memang ditemukannya pagi ya kak ya. Itu di sini emang nggak banyak itu apa namanya polisi yang datang. Tahu udah saya di dalam. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Terima kasih. Tadi keterangan dari Ibu pedagang bahwa memang nampaknya Ibu pedagang tadi tidak mengetahui apapun berkaitan dengan kejadian yang ada di klinik modern estetik. Tapi ada satu hal yang cukup membuat saya menarik ini. Karena di atas dari warung ini terdapat CCTV. Kita akan coba tanyakan lagi, karena saya baru menemukan fakta bahwa CCTV ini, kita akan coba tanyakan ke ibunya apakah CCTV ini nyala atau enggak, dan apakah CCTV ini dapat menangkap gambar kejadian di klinik. Kita coba tanyakan lagi, coba ya. Mbak, ini kalau aku lihat di atasnya ada CCTV, nyala nggak sih? Nyala tapi enggak ini, aplikasinya enggak ada di sini. Oh, berarti ini 24 jam nyala nih? Dari pihak kepolisian sempat... Baru dicolokin. Oh, baru dicolokin. Kemarin karena perusahaan. Oh. Jadi enggak ini. Oh, enggak. Iya, enggak dicolokin. Nggak dicolokin. Berarti pas kejadian mati. Iya. Oke. Tapi dari pihak polisi sempat nanya-nanya tentang CCTV ini nggak? Iya. Sempat nanya, minta file CCTV-nya. Kalau gitu. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke. Beredar di sosial media terkait sosok pengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring, yakni Febrio Adiono, yang diduga sebagai ajudan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Namun saat dikonfirmasi wartawan terkait jaksa Febrio Adiono, koordinator tim 9 sekaligus Jamwas, Rudi Margono, tidak ingin berkomentar. Ada meninggalnya kepala rumah tangga yang sempat bekerja di rumah Febri, yakni Sutrimo ini Pak. Nah ini apakah nantinya Febri juga akan diperiksa soal ini, dan apakah benar Sutrimo ini juga diantar ke rumah sakit dengan seorang jaksa yang bernama Febri Adrianto? Terima kasih. Sebelumnya kami mohon maaf, kami tidak menangani masalah tersebut, sehingga kita tidak memberikan komentar. Duka mendalam masih menyelimuti keluarga atas kepergian Sutrimo yang begitu mendadak. Meski kehilangan Sutrimo meninggalkan luka, namun keluarga mengaku telah mengikhlaskan dan memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Ikhlas loh. Oke. Ya. Bisa dipanjang lebarkan ya. Minta doanya aja kepada masyarakat, netizen seluruh Indonesia yang melihat itu ada di IG, ada di surat kabar, ada di TV mungkin ya. Itu pihak keluarga tidak akan menuntut apapun ya Mbak Mary ya. Cuma minta doanya saja, mudah-mudahan dia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diamini dosa-dosanya, yang keluarga yang ditinggalkan juga diparingi sehat semuanya, tidak ada halangan suatu apapun. Terima kasih. Kalau dari Pak Narsim sendiri, sekalaku kepala desa, mungkin bisa menceritakan Pak, pukul berapa Pak sekiranya untuk almarhum Sutrimo ini sampai pada akhirnya di kediaman di Desa Ulahar Pak? Kurang lebih jam 7-an Pak Carik mengabari ke saya, ini jenazah sudah sampai di Bumiayu. Akhirnya saya meluncur ke rumah duka, sampai belum masuk ke rumah, tapi saya sudah ada kerumunan warga di situ menunggu jenazah datang. Akhirnya saya duduk bareng dengan Pak Carik, kasih pemerintahan, Pak Kadus, dan akhirnya saya menanyakan, ini Pak Sutrimo meninggal kerja di mana? Kerja di Jakarta. Dan kerjanya di mana? Sebagai apa? Dia bekerja katanya di Pak jaksa yang lagi viral itu.
Yang katanya anak buahnya Pak Jaksa itu sebagai penunggu penjaga rumah kayak gitu. Yang mengantarkan ini siapa saja ya Pak ya ketika jenazah ini sampai ke rumah? Yang mengantarkan itu saya tanya ke Pak Carik itu 4 orang, yang 2 dari pihak ambulan, yang 2 dari pihak yang mengantarkan ke sini dari pihak Jakarta. Tidak tahu jelas asal usulnya. Yang mengantar itu cuma nafsu dengan keluarga. Ketika mendapatkan informasi bahwa almarhum Sutrimo ini akan dibawa ke rumah, ini informasinya almarhum Sutrimo ini meninggal karena apa, Pak? Menerima informasi itu meninggal karena angin duduk. Dan katanya punya riwayat apa? Dia punya riwayat sakit juga, dan sudah pernah dipotong jempol ibu jarinya itu, jari kakinya itu sudah lama, terus ada di punggung belakang yang pernah dioperasi juga. Kalau dari pihak keluarga sendiri pada saat almarhum ini sampai ke rumah begitu ya, apakah memutuskan untuk langsung melakukan pemakaman begitu, atau mereka memutuskan untuk misalnya memeriksa terlebih dahulu, atau seperti apa Pak sepengetahuannya Pak Narsim? Ya kalau di sini hanya memeriksa dari segi wajah itu, karena adat di Desa Welar itu biasanya ada tokoh adat yang istilahnya kalau orang Jawa itu ngulesi orang meninggal itu istilahnya disempurnakan kayak gitu. Jadi hanya melihat mukanya terus sudah disuruh sama keluarga itu memang harus segera dimakamkan. Bahkan ada sebagian warga juga ada yang bicara nanti jangan lama-lama pidatonya kayak gitu. Ternyata yang gali lubang itu sudah siap dari jam 5 sore, sudah siap dan dinunggu. Oke. Dan makamnya itu jauh dari kampung, yang kurang lebih dimakamkan sekitar jam 11-an. Kalau dari pihak keluarga sendiri, apakah sempat berbincang begitu ke Pak Narsim berkaitan apakah mereka akan melanjutkan ke proses hukum atau mengikhlaskan saja, atau ada pembicaraan lain Pak? Berbicara sudah ikhlas, karena kabar-kabar di berita itu mungkin keluarga sudah mendengar aja. Dia sudah ikhlas meninggal. Orang tuanya itu bilang itu nggak mau berurusan dengan siapapun. Ibaratnya dari pihak keluarga pun mungkin karena dengar isu dari berita-berita kesana kemari yang akhirnya dia semakin trauma. Jadi harapan dari beliau kemarin saya tanggapi, katanya kepengen sudahlah jangan diurusi, saya trauma, udah punya sakit jantung. Dari ibunya Sutrimo, kepengennya ini Pak Kades, ya tolonglah kalau ada tamu jangan suruh ke sini karena saya takut. Cek. Seorang pria bernama Sutrimo begitu Pak, yang meninggal dunia di satu klinik kecantikan yang disebut-sebut itu merupakan Karungga, kepala rumah tangga dari ex Jampitsus Febri Adriansyah. Ini adalah berkaitan dengan bagaimana kematian begitu ya dari Sutrimo yang kata orang-orang cukup mencurigakan. Kalau dari Pak Reza sendiri mungkin secara general terlebih dahulu melihat hal ini seperti apa? Boleh tidak saya balik bertanya dulu? Oke, baik Pak. Sekarang jasad almarhum Sutrimo di mana? Informasi terakhir yang kami dapatkan kalau untuk jasadnya ini sudah dibawa ke Banyumas gitu. Oh, Banyumas itu kampung halaman. Betul. Dimakamkan kapan? Informasi kami dapatkan langsung di hari ditemukan, yakni 23 Juli, hari Kamis malam. Jadi hari Kamis jasad Sutrimo ditemukan di lokasi di depan klinik. Iya, Kamis pagi. Kamis pagi, lalu malamnya sudah dimakamkan. Betul. Oke. Menurut saya titik awal yang sudah harus dilakukan oleh kepolisian adalah untuk memastikan apa gerangan situasi atau penyebab kematian Sutrimo. Nah, kalau kita bicara tentang penyebab kematian atau situasi kematian itu ada 4. Akronimnya adalah NASH, NASH. Kita mulai dari yang N, natural. Berarti bagaimana seseorang itu meninggal akibat faktor yang alami. Iya, misalnya apakah seseorang itu sakit. Gitu. Yang kedua adalah A, accident. Accident di sini bukan dimaknai sebagai kecelakaan lalu lintas, bukan begitu. Tapi accident maknanya adalah seseorang tengah melakukan suatu aktivitas tanpa dia duga, tanpa bisa diantisipasi, dia masuk dalam sebuah situasi yang sungguh-sungguh di luar kendali dia. Yang berakibat fatal, berakibat kematian. Yang ketiga adalah suicide.
Artinya bagaimana seseorang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan yang keempat adalah homicide. Seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain. Sutrimo termasuk meninggal akibat apa? Situasi apa? Sepertinya terlalu kecil kemungkinan Sutrimo mengambil langkah untuk menghabisi atau mengakhiri hidupnya sendiri. Alhasil tinggal tersisa 3 kemungkinan. Natural, accident, dan juga homicide. Apakah ada kemungkinan ini merupakan kematian akibat faktor alami? Mungkin saja. Orang dengan kondisi sakit tertentu bisa saja kemudian meninggal, misalnya mulutnya berbusa dan seterusnya. Apakah ada kemungkinan accident? Bisa saja. Misalnya tanpa diduga, tanpa disengaja, Sutrimo ternyata memasukkan zat yang berbahaya ke dalam tubuhnya. Tanpa ia ketahui. Tanpa ia sadari. Berarti accident. Atau kemungkinan yang keempat, yang ketiga kita sampingkan ya, tinggal yang keempat, yaitu Sutrimo meninggal akibat perbuatan orang lain. Mana gerangan yang ada warna pidananya? Hanya kemungkinan yang keempat, yaitu homicide. Karena tadi dikatakan bahwa jasad Sutrimo ditemukan pada pagi hari dan pada malam hari sudah dimakamkan di Banyumas, perkiraan saya polisi paling tidak pada hari tersebut hari Kamis itu, tidak melakukan pengecekan, tidak melakukan otopsi. Tidak memastikan apa gerangan yang menyebabkan orang ini meninggal dunia. Kenapa polisi tidak melakukan pengecekan atau otopsi? Boleh jadi karena polisi pada hari itu juga tidak menyangka ada indikasi-indikasi pidana terkait dengan kematian almarhum. Mungkin pada hari itu otoritas penegakan hukum tidak tahu, tidak mengidentifikasi ada tanda petik kekhususan terhadap keistimewaan pada orang yang meninggal dunia ini. Karena masyarakat sudah terlanjur heboh gitu ya, spekulasi sudah bermunculan, maka polisi perlu kembali ke titik nol, yaitu melakukan otopsi terhadap jasad Sutrimo. Dan pihak Polda Metro Jaya pun juga menyampaikan kemarin membuka peluang ekshumasi, begitu ya. Artinya kalau dari Pak Reza sendiri menilai sangat perlu begitu adanya ekshumasi ataupun dalam hal ini adalah dilakukan otopsi terhadap jasad dari Sutrimo. Ini menyedihkan ya. Tapi terlepas apakah dia meninggal akibat perbuatan orang lain, berarti indikasi pidana, ataukah dia meninggal akibat faktor alami, ataukah akibat kecelakaan, tetapi karena sekali lagi ini sudah menjadi perbincangan orang banyak, dan agar baik secara langsung maupun tidak langsung mempertaruhkan reputasi kepolisian, maka menurut saya memang sepatutnya polisi, tadi saya katakan, kembali ke titik nol, yaitu mencoba memastikan apa penyebab kematian almarhum terlebih dahulu. Termasuk adakah sangkut pautnya dengan kasus yang saat ini sedang dialami oleh orang yang kabarnya merupakan majikan ya dari Sutrimo ya, yaitu Febri ya, mantan Jampitsus. Bola liar ini sekali lagi hanya bisa terjawab kalau kembali polisi melakukan pengecekan, pemeriksaan guna memastikan penyebab kematian Sutrimo. Apa yang menurut Bapak harus penyidik lakukan untuk bisa memastikan bahwa nanti dari proses penanganan Sutrimo ini tetap objektif tanpa pada akhirnya terpengaruh dengan fakta bahwa kemungkinan Sutrimo ini adalah seorang yang dekat dengan Febri Adriansyah? Pada sisi lain, kalau rumah atau kediaman Febri itu juga merupakan salah satu lokasi penggeledahan yang dilakukan oleh Kortas Tipikor, maka rumah itu juga sekaligus merupakan TKP terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Nah, di sini baru kemudian kita barangkali menemukan titik simpulnya. Karena Sutrimo sehari-hari berada di rumah itu, yang sekali lagi merupakan lokasi penggeledahan Kortas Tipikor, maka kita punya alasan untuk berasumsi bahwa Sutrimo tahu tentang situasi di dalam TKP. Maka sesungguhnya kita bisa sebut Sutrimo sebagai salah seorang saksi. Cek berkas kerja Kortas Tipikor Polri. Nama Sutrimo masuk tidak dalam daftar saksi? Kita harus bersepakat bahwa 3 kasus Tipikor yang membelit Febri bukanlah korupsi biasa, tapi harus kita sebut sebagai high level corruption. Saking besarnya, saking masifnya, maka ada sebutan semacam itu. Satu, dilakukan oleh elit, misalnya pejabat, orang berpangkat tinggi, dan sejenisnya. Yang kedua, dilakukan secara sistematik dan terencana. Yang ketiga, mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang fantastis. Ini 3 elemen dalam grand corruption atau high level corruption.
Kita fokus pada elemen yang kedua, bahwa ini kerugian. dilakukan secara sistematik dan terencana. Di dalam psikologi forensik, suatu aksi pidana termasuk korupsi bisa dikatakan berencana kalau di dalamnya terdapat 4 unsur: target, insentif, sumber daya, resiko. Bagi orang-orang yang terlibat kasus Tipikor itu, sebagai bagian dari sebuah perencanaan, Sutrimo memang tanda petik harus dihilangkan. Memang merupakan bagian dari risiko yang harus dieliminasi. Ya, dianggap sebagai ancaman. Yang gitu, bisa membahayakan. Sosok yang tanda petik membahayakan ini dieliminasi, maka ini merupakan bentuk mitigasi bencana. Tapi pencegahan agar situasi yang buruk tidak semakin buruk. Saya membayangkan 3 kasus besar yang ditersangkakan ke Febri itu, semestinya sesama jaksa tahu dong. Tapi kenapa justru mengungkapkannya oleh Polri? Oleh Polri. Ini kan mengundang misteri ya, Yeah. walaupun sebetulnya terjawab. Karena psikologi forensik sudah lama memperkenalkan istilah code of silence. Kode senyap ini istilah untuk menunjukkan bahwa sesama kolega kita saling tutup aja. Saling main aman saja. Sama-sama punya aib kita kan? Ya, kita Sama-sama tutup aja. tahu gitu ya. TST ya, Iya, sama-sama iya. tahu. Kenapa tidak dilakukan joint investigation? Ada Polri, Dan kejaksaan. ada Kejaksaan Agung. Plus KPK. Apa sih yang harus dipastikan gitu ya sebelum pada akhirnya menyatakan bahwa kasus ini final, selesai? Kita punya trauma sosial terkait dengan cicak buaya 1, 2, 3. Ketika kehadapan masyarakat berulang kali disajikan anti klimaks proses penegakan hukum. Betul. 4 kasus yang kita bahas ini, kalau tidak ditangani secara baik, berpotensi loh menjadi cicak buaya jilid 4. Keinginan kita akan terrealisasinya supremasi hukum, lagi-lagi akan terkoyak. Ada 4 tolok ukur pengungkapan kasus korupsi sehingga bisa dikatakan berkualitas. Oke. Tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Objektif itu pemaknaannya juga 2. Objektif dalam pengertian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan objektif sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu saintifik. Hitung-hitungan saya nih Mbak, terkait 3 atau 4 kasus yang sedang kita perbincangkan ini, yang sekarang kita sedang bertanya-tanya ada sangkut pautnya tidak dengan Sutrimo ini. Menurut saya hanya akan memenuhi 1 dari 4 tolok ukur kualitas itu tadi, yaitu hanya tuntas. Tuntas dalam pengertian nantinya akan ada ketok palu hakim, terdakwa divonis bersalah. Mungkin hanya itu. Tapi, apakah menyeluruh? Saya ragu. Apakah objektif juga? Ragu juga, Pak. Sejak awal operasi penggeledahan oleh Kortas Tipikor Polri sudah dikritisi oleh banyak pihak. Menyeluruhnya saya pertanyakan, jangan-jangan hanya dibendung pada 2 nama saja, yaitu Febri dan siapa? Don Rito. Nah itu yang sudah ditahan itu. KUHAP sudah tanda petik diacak-acak sejak awal. Dan yang keempat adalah transparan. Bagaimana kita bisa berharap ada transparansi kalau penanganan kasus Tipikornya tidak menyeluruh dan tidak objektif? Masuk Sutrimo nih. Kalau ternyata jasadnya tidak diotopsi, sehingga kita tidak tahu secara persis apa gerangan situasi yang menyebabkan meninggalnya Sutrimo, maka muncul satu tanda tanya lagi. Apakah dia ini Sutrimo penyebabnya memiliki apa? Keterkaitannya apa? Atau tidak dengan kasus-kasus korupsi kelas raksasa itu. Mungkin kalau dari Pak Reza, apa pesan yang ingin disampaikan ke pihak keluarga apabila merasa ada kejanggalan terkait dengan hal ini? Belakangan ini saya merasa kecenderungan masyarakat kita ketika ada anggota keluarga yang dianggap meninggal secara tidak wajar, masyarakat terutama anggota keluarga yang masih ada akan marah, lalu berteriak misalnya lewat LSM, lewat media, mengatakan anggota keluarga kami kok begini, kok begitu, kami menuntut adanya otopsi. Itu kan kecenderungan masyarakat kita belakangan ini ya, karena masyarakat kita semakin lama semakin melek hukum. Dari pemberitaan di media saya juga tidak menangkap sejauh ini ada tanda-tanda bahwa keluarga Sutrimo menuntut adanya kejelasan tentang penyebab meninggalnya anggota keluarga kami itu. Kalau benarlah bacaan saya seperti itu, maka bukankah tindak tanduk keluarga Sutrimo justru berbeda dengan tindak tanduk kebanyakan orang yang tadi saya sebut? Boleh tidak kemudian kita bersiawa sangka di balik diamnya keluarga Sutrimo ada apa ya? Nah, Polda Metro Jaya pasti akan mendalami informasi sekecil apapun
apalagi terkait tentang hilangnya nyawa seseorang. Apakah itu wajar atau tidak wajar? Ini masih didalami. Pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman-teman sekalian update terkini. Tapi yang paling utama adalah kami berterima kasih ada informasi ini berawal dari teman-teman media ataupun penggiat-penggiat media sosial. Sekecil apapun informasi pasti akan didalami oleh Polda Metro Jaya. Apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Tapi memang nggak ada orang keluar masuk setiap hari gitu bang? Nggak ada, malah tahu pas udah ada yang meninggal, tahunya ada yang ngisi. Oh, tahu-tahu ada ngisi gitu ya? Pas sama ini tergembok ya bang? Iya tuh kayak gitu aja Pak. Tapi memang biasanya nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Oh, berarti sehari-hari kosong berantakan gitu bang? Ya kayak gitu lah. Pernah lihat korban sebelumnya bang? Belum. Belum pernah lihat ya? Makanya dia bilang nggak tahu ada orang di dalam. Tim iNews File berhasil mewawancarai pihak Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring terkait kematian Sutrimo yang diduga Karumga ex Jampitsus Febri Adriansyah. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, pasien atas nama Tuan Sutrimo dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring menggunakan ambulan dari luar, bukan ambulan dari kita ya. Oke. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim medis unit gawat darurat, pasien dinyatakan telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit atau death on arrival atau DOA. Kami sudah bertanya kepada tim medis yang memeriksa ya, bahwa memang masih terlihat busa sedikit, ya, sesuai dengan foto yang tersebar di media sosial. Itu yang diketahui oleh tim medis kami. Yang pertama, tim medis kami melakukan standar prosedur yang memang berlaku secara medis ya. Misalkan pemeriksaan jantung, denyut nadi. Kemudian terakhir adalah dipakai alatnya EKG untuk mendeteksi apakah masih ada denyut jantung atau tidak. Kita tidak mengkonfirmasi. Jadi kami hanya menerima pelayanan kepada pasiennya. Terkait ambulan kita tidak tahu menahu. Yang pasien diantar memang terlihat ya dalam petugas di lapangan maupun CCTV kita itu ada 4 orang ya, laki-laki semua. Namun ketika ditanya 4 orang ini tidak mau memberikan identitas. Tapi ketika dilakukan penulisan berita acara, laporan berita acara atau kronologi yang sesuai standar kita, disebutkan di situ tertulis nama Febrio Adrianto sesuai dengan yang tersebar di media sosial. Jadi 4 orang itu datang hanya meminta tolong dicek kondisinya masih hidup atau tidak. Biasanya kalau nggak ada orang kehilangan, meninggal itu kan meninggal dengan tidak wajar itu kan dia bikin laporan. Tapi rupanya ini polisi tidak mendapatkan laporan polisi. Nah polisi sejauh ini saya tanyakan dia dan menurut keterangan daripada Kadif Humas itu mengatakan masih dalam penyelidikan, belum penyidikan. Artinya ya kalau masih dalam penyelidikan itu polisi selama ini hanya mengumpulkan alat bukti, keterangan dan sebagainya itu tanpa ada upaya paksa. Karena sampai sejauh ini polisi belum menentukan apakah itu tindak pidana apa tidak. Orang itu matinya wajar atau tidak wajar. Kan gitu kan. Itu sampai sekarang polisi masih berasumsi seperti itu karena masih dalam penyelidikan. Nah, akibatnya polisi sekarang ya sampai sekarang ini belum pernah mengotopsi mungkin ya.
karena jenazah ke sana sehingga dia belum tahu kenapa meninggalnya orang itu. Meskipun tanda-tandanya tadinya ada buih gitu, perkiraan kalau buih kan biasanya orang minum racun atau racun tikus atau kadang-kadang gitu ya. Tapi kita nggak bisa menduga kayak gitu kan. Harus dari scientific, yaitu dari otopsi nanti. Kemudian yang perlu diketahui oleh polisi adalah mengapa si Trimo itu sampai ke situ dan kemudian kenapa kok dalam kondisi kayak gitu dan kemudian mengapa dia itu meninggal. Nah itu pembuktiannya harus pakai scientific. Tapi sekarang kelihatannya ada aturan baru mengapa polisi akan menanyakan pada hakim untuk melakukan ekshumasi itu tadi demi keadilan kan gitu. Tapi untuk menanyakan ke situ itu polisi harus pakai sudah sampai pada tahap penyidikan, harus menduga dulu. Makanya sekarang ini mengumpulkan bukti-bukti yang lain untuk mengatakan bahwa itu diduga pembunuhan. Nah, maka kemudian dia baru minta izin kepada hakim. Polisi itu kalau ada orang mati itu SOP-nya ya harus datang ke tempat kejadian ya. Dan kemudian masih olah TKP karena orang kali ini kan meninggalnya kan setelah kita tahu kayak gitu kan jadi patut tidak wajar kan. Walaupun keluarganya itu menerima gitu. Polisi kewajibannya harus memberikan pada masyarakat. Ini Pak Trimo ini meninggal kenapa? Kenapa? Apakah ada diduga dibunuh orang atau meninggal karena keracunan apa-apa? Selama ini polisi agak kesulitan karena apa? Pertama kali dulu kan tidak ada LP gitu kan, sehingga dia menunggu. Nah, kemudian yang kedua ada itu sudah rela. Itu kan suatu sign bahwa dia nggak mau direpot-repotkan lagi keluarganya kan gitu. Nah, gitu. Tetapi saya yakin sekarang polisi masih akan terus mencari kaitannya si Trimo itu sebenarnya siapa, apa kaitannya ada dengan bapak itu apa tidak, itu pasti dicari untuk dalam rangka untuk mencari bukti awal bahwa diduga ini akan tidak pidana, bukti awal ya. Kalau itu ada, barulah nanti polisi melakukan penyidikan bahwa diduga patut ada ini, sehingga kita patut mengetahui secara dalam kenapa orang ini meninggalnya gitu. Ini insting saya ya sebagai penyidik ya, saya tidak nuntut itu. Oh ini mentang-mentang dia udah ngomong bahwa ini sakit diabetes kemudian ini. Malah kalau saya curiga kenapa kalau sampai begitu gitu kan. Ya kan itu kan meninggal kan ketemu dan ketemunya itu apa di tempat kantor yang sudah tutup. Kecuali kalau itu di kantor yang masih buka mungkin dia mau berobat situ ya. Tapi kan itu bukan klinik kan gitu kan. Ini kan sekarang yang repot itu kan yang jadi medsos. Medsos ke sini. Nah, disinilah tantangan bagi Pak Polisi, harus cepat-cepat ya memberikan pada rakyat ya. Ini yang terjadi yang saya terima itu gitu. Gini, kesulitan saya begini. Sejauh ini kami sudah bertindak begini. Tolong publik menunggu, mestinya kayak gitu. Polisi harus memberikan jawaban pada rakyat. Kenapa si Trimo itu sampai ke situ pagi-pagi? Satu, cari saksi-saksi yang ada. Saya mendorong pada penyidik ya supaya ulet gitu ya. Karena masalahnya begini, polisi itu sekarang hanya menangani kasus temuan Pak Trimo ini. Kalau untuk kasusnya yang korupsi itu kan sudah dilimpahkan ke ini. Jadi polisi tidak ada pikiran lagi apa ini ada kaitannya dengan Pak ini apa enggak. Yang fokus pada polisi adalah Pak Trimo itu siapa. Apakah benar ini ada kaitannya dengan Pak itu gitu. Satu. Yang kedua, kenapa si Pak ini kemudian sampai pagi-pagi ketemu ada di situ? Itu apakah dia lagi mabuk atau apa kita harus ada keterangan. Yang ketiga, kenapa sih ini meninggal? Kalau dia meninggal karena wajar, nah, kasus close kayak itu kan. Tapi kalau meninggal itu karena diduga keracunan, pasti akan dicari siapa yang meracuni. Saya hanya khawatir nanti ya kalau seandainya diekshumasi ketahuan bahwa ini matinya karena ada racun apa misalkan gitu ya. Mungkin ada kemungkinan dia bunuh diri atau dibunuh. Kemudian kalau sudah tahu ini matinya karena dibunuh, kemudian pasti dipikir siapa pembunuhnya, motifnya siapa, kan patut diduga pasti ada lah. Yang namanya penjahat kejahatan itu ya, dia bisa mencuci, menghilangkan semua jejak. Tetapi pasti ada aja nanti yang ketahuan, yang jejak ini ngomong sini, itu dikumpulkan oleh polisi, akan menjurus pada siapa pelakunya. Kasus ini menurut saya ya memang jadi rumit karena apa? Karena terlalu banyak informasi berseliweran. Nah, dan sementara itu
di sisi lain ini dalam tanda petik ya itu ada upaya-upaya untuk menghilangkan jejak-jejak itu. Dalam pengungkapan kasus ini polisi dihadapkan pada tantangan untuk menyelidiki suatu kasus ini apakah tindak pidana apa tidak. Sementara itu ini akan dilawan oleh, seandainya itu betul-betul terjadi kejahatan, dilawan oleh pelakunya itu dengan cara menghilangkan jejak-jejak itu supaya tidak mudah terbukti. Kira-kira polisi yang dihadapi polisi kayak itu. Makanya polisi hati-hati. Penyebab kematian Sutrimo yang diduga merupakan kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah harus terjawab dengan terang benderang. Jika ditemukan unsur pidana, seluruh fakta wajib tersampaikan secara jelas dan transparan, termasuk siapa pihak yang harus bertanggung jawab. Sebab di balik sebuah kematian ada hak korban dan keluarga untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.